Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan pada hari Sabtu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu juga sehat, kalian juga sehat? Untuk mulai pembelajaran, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu, menundukkan kepala, bersyukur kepada Tuhan karena kita telah dipertemukan pada hari ini dalam keadaan sehat. Berdoa mulai. Doa selesai. Apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Coba lihat teman sebelumnya, hadir semua? Alhamdulillah ya. Untuk membangkitkan semangat belajar, mari kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Berdiri semuanya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidupkan aku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk semuanya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai sistem pencernaan ya. Ibu di sini menunjukkan gambar ya, menunjukkan sebuah gambar sistem pencernaan manusia. Ibu mau bertanya sama kalian, apakah makanan favorit atau makanan sarapan yang tadi kalian makan sebelum berangkat sekolah? Kebanyakan nasi ya di sini ya. Tahu nggak proses pencernaan mulai dari mulut sampai makanan tersebut menjadi tinja? Tahu? Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Setelah makanan masuk ke tubuh, proses pencernaan akan dimulai dari mana? Dari mulut. Kemudian masuk ke kerongkongan. Lanjut masuk ke lambung. Setelah itu masuk ke usus halus, usus besar, dan berakhir di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus ya. Dari mulut makanan dikunyah ya. Kita mengunyah makanan dengan lembut ya. Dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai pencernaan karbo ya. Langsung dari mulut itu masuk ke kerongkongan. Makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Yang kemudian membawa makanan ke lambung. Makanan diproses di dalam lambung dicampur dengan cairan pencernaan ya yang ada di lambung. Lanjut ke usus halus. Tempat nutrisi dan makanan dipecah lebih lanjut oleh enzim dan pankreas. Hati
dan usus halus ya. Selanjutnya masuk ke usus besar. Sisa-sisa pencernaan bergerak ke usus besar di mana air diserap dan limbah diubah menjadi tinja. Tinja itu ada tinja nggak? Tinja itu kotoran yang kita keluarkan ya dari anus belakang. Rektum. Tinja disimpan di rektum sampai dikeluarkan melalui anus saat buang air besar ya. Nah, Ibu tadi mengumpulkan data dari kalian mengenai makanan-makanan yang kalian makan tadi sarapan ya. Ada yang nasi ya, ada apa lagi? Roti, ada yang makan gorengan, bahkan ada juga yang tidak sarapan. Ibu mempresentasikan di diagram batang yang Ibu tulis saat ini. Lihat diagram batang ini. Ini garis yang bergerak ke atas itu adalah menunjukkan jumlah anak ya. Ini kan siswa kelas 4 jumlahnya ada 20 orang ya. Makanan yang makan nasi, yang kalian makan itu nasi ada berapa? Nah, 10. Ini yang berhenti di angka 10. Yang roti ada berapa orang? 5. Ini angkanya titiknya berhenti di angka 5. Selanjutnya ada gorengan, ada berapa orang? 3. Yang tidak sarapan? 2. Ini garis yang mendatar ini ke samping menunjukkan jenis sarapan ya yang kalian makan. Ada nasi, ada roti, ada gorengan, bahkan juga ada yang tidak sarapan. Untuk selanjutnya, jadi sisa, jadi apa? Nasi, jumlah makanan yang kalian makan yang paling banyak itu apa? Nasi ada berapa nasi? 10. Makanan yang paling sedikit? Gorengan. Ada berapa? 3. Berarti makanan yang kalian tadi makan pagi hari itu cukup sehat ya. Nasi karena nasi itu mengandung karbohidrat yang bisa membuat perut kita itu kenyang ya lebih lama lagi dibandingkan roti dan gorengan. Karena sarapan itu sangat penting bagi kita, apalagi anak-anak ya kalau mau sekolah supaya apa? Konsentrasi terutama ya, konsentrasi dalam belajar supaya pelajaran yang ibu guru terangkan itu masuk ke otak ya. Kalau tidak sarapan berarti kita akan merasakan lapar ya. Apakah ada yang menanyakan mengenai sistem pencernaan yang ibu bahas saat ini? Mengapa sembelit bisa terjadi pada sistem pencernaan dan apa penyebabnya? Bagaimana cara mengatasinya? Mengenai sembelit itu terjadi karena berbagai faktor ya yang mengganggu gerakan usus seperti pola makan yang kurang sehat ya, kurang serat. Makanan yang kita makan itu kurang serat. Serat itu dihasilkan dari buah-buahan atau sayuran. Bisa juga kurang air putih ya. Kurang air putih pun bisa menyebabkan sembelit atau kurang olahraga. Ini bisa menyebabkan tinja menjadi keras dan sulit untuk dikeluarkan. Jadi kita akan merasa sakit kalau misalkan buang air besar ya. Makanya kita harus berperilaku hidup sehat, makan sayur ya, makan buah, rajin olahraga, minum air putih ya cukup. Kalau air putih sehari berapa gelas? 8 gelas ya. Kalau bisa itu sebelum makan kita meminum 1 gelas air putih supaya usus kita itu lancar nanti pas mengeluarkan kotoran ya. Untuk cara mengatasinya yaitu memperbaiki pola makan seperti tadi, banyak makan makanan yang mengandung serat seperti sayur dan buah, minum yang cukup ya tadi 8 gelas per hari, olahraga rutin dan menggunakan obat. Kalau misalkan terlalu sakit bisa juga menggunakan obat ya, atau misalkan kalau terlalu sakitnya udah nggak tahan bisa diperiksa ke fasilitas kesehatan ya. Pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian. Apakah mau tanyakan lagi? Tidak. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.